Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Fakta ini akan tidak disukai oleh warga Konoha. Fakta ini akan dibenci oleh warga Konoha karena fakta ini dianggap aib oleh warga Konoha. Apa itu faktanya? Siapa yang memenangkan pertandingan antara Amerika versus Iran ini? Jadi kita ibaratkan lah ya, perang kali ini ibarat pertandingan sepak bola gitu. Berapa skornya gitu? Siapa yang menangkan pertandingan? Apakah Amerika atau Iran? Apakah Israel atau Iran? Bagaimana skor yang sebenarnya? Jadi baru-baru ini Donald Trump melakukan gencatan senjata selama 5 hari. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump melakukan gencatan senjata? Apakah karena Donald Trump itu kasihan? Kalau misalnya saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti warga Konoha yang marah-marah. Kasihan dari mana? Orang Donald Trump takut sama Iran. Jadi warga Konoha itu sampai sekarang belum sadar loh. Iran itu sudah keok gitu ya. Bahkan Iran sudah kehilangan pemimpin Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei sudah mau tiar, sudah koit, sudah tewas. Tapi warga Konoha masih mengatakan bahwa Iran itu menang. Di mana-mana kalau rajanya sudah mati duluan, ratunya sudah keok duluan, berarti itu udah skakmat guys. Skakmat 2 langkah gitu ya. Nggak sampai 2 langkah sih, 1 langkah. Ya, kalau dalam bermain catur seperti itu guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih orang Konoha itu susah banget menerima fakta gitu? Apakah karena otak kita sudah rusak gitu? Jadi saya curiga banyak warga Konoha itu yang otaknya itu sudah rusak gitu ya, nggak bisa berpikir logis gitu ya, mereka nggak bisa menerima fakta pahit gitu ya, mereka selalu menyangkal gitu, walaupun Ayatollah Khamenei sudah meninggal, lihat tuh Iran nggak bakal menyerah guys ya, nggak nyerah. Tapi kalau saya perhatikan justru Donald Trump itu kasihan guys ya, Israel juga kasihan gitu ya, mereka sudah babak belur ya, ibarat main sepak bola sudah belur, sudah banyak kebobolan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa skornya? Siapa yang menangkan pertandingan? Di video ini saya akan netral ya. Saya tidak akan berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel. Saya juga bongkar kelemahan daripada Amerika, bongkar kelemahan daripada Israel. Saya benar-benar netral di sini ya. Saya di sini juri atau wasit yang jujur. Berapa skornya? Ternyata yang memenangkan pertandingan ini atau skor yang paling tinggi itu adalah yang memenangkan itu adalah Amerika dan Israel. Skornya berapa? Bisa dikatakan kalau di sepak bola itu 10-1 lah gitu ya. Kenapa nggak kosong? Karena ada satu kelebihan daripada pasukan Iran. Apa itu? Nanti akan saya bocorkan. Jadi gini, kalau saya perhatikan perang Amerika versus Iran ini atau perang antara Israel dan Iran ini, kalau saya perhatikan itu ya, banyak warga Konoha itu masih belum menerima bahwa Iran itu kalah telak gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena video-video AI buatan daripada Irgesi itu sendiri? Apakah karena video-video hoax gitu ya? Apakah karena mereka termakan hoax? Apakah karena akhirnya secara gorila dan sebagainya? Apa yang jadi permasalahan? Permasalahannya adalah karena mabuk agama. Jadi secara psikologi, orang yang mabuk agama itu adalah orang yang gangguan jiwa gitu. Mohon maaf bagi yang videonya, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Gimana sih ciri-ciri orang yang gangguan jiwa? Orang yang gangguan jiwa itu biasanya ada otaknya yang tidak berfungsi gitu. Apa itu? Otak kesadaran. Jadi orang-orang yang mabuk agama itu, kalau saya perhatikan itu, mereka itu tidak pernah berpikir dewasa. Mereka tidak pernah berpikir rasional. Mereka itu berpikirnya itu hitam putih. Artinya gini, kalau mereka sudah percaya bahwa Iran itu menang, bahwa Iran itu harus dimenangkan oleh Allah gitu ya, bahwa IRGC itu adalah pasukan Allah, nggak mungkin pasukan Allah menyerah gitu. Kalau misalnya mereka sudah doktrin seperti itu, ya sudah punya prinsip seperti itu, maka akan susah menerima kenyataan gitu, kenyataan pahit gitu. Dan ini sangat berbahaya sekali guys. Ini ternyata yang bikin negara kita nggak maju. Ya kalau kita bandingkan dengan negara lainnya, seperti Venezuela misalnya. Venezuela itu mayoritas Kristen ya, bukan berarti saya berpihak pada Kristen ya.
Kristen itu kan diajarkan introspeksi diri. Kenapa ketika Maduro dieksekusi oleh Amerika, ditangkap hidup-hidup oleh Amerika, dikerengkeng gitu ya, dimasukkan ke ke penjara Amerika gitu. Kenapa Venezuela itu nggak melawan Amerika? Apa alasannya? Karena introspeksi diri gitu. Ya, ajaran Kristen itu ya kebanyakan mengajarkan introspeksi diri. Bukan berarti saya oteng ya. Jangan berpikir saya promo agama Kristen di sini. Saya nggak ada urusannya. Ya, nggak ada urusannya. Jangan berpikir bahwa saya itu oteng ya. Jadi introspeksi diri itu penting guys dalam beragama. Sementara di Konoha nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya. Di Konoha itu nggak pernah diajarkan introspeksi diri. Kenapa? Karena dari kecil sudah didoktrin bahwa agama kita yang paling sempurna, agama kita yang paling benar, ya. Kemudian Tuhan kita yang paling benar, ya. Kemudian umat kita yang paling benar, ya. Mereka menganggap bahwa ya Iran itu nggak mungkin kalah. Karena mereka adalah menganut agama Allah gitu ya, agama Tuhan gitu ya, agama satu-satunya yang diridhoi gitu. Nggak mungkin kalah, nggak mungkin lah gitu. Padahal pada faktanya, mohon maaf bagi yang tervideo ya, disclaimer on-nya, ini dari sudut pandang akademis ya. Jadi kalau mau bantah, mari kita bantah dari sudut pandang akademis. Dari sudut pandang akademis, agama itu menurut data ya, menurut data dari seorang sosiolog dan antropolog dari luar negeri, nanti akan saya tampilkan datanya ya. Atau cari aja deh datanya, jangan disuapin mulu ya. Agama itu adalah culture atau budaya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Saya juga setuju dengan pernyataan daripada para psikolog dan para antropolog. Apa alasannya? Alasannya karena agama itu tidak bisa lepas dari yang namanya culture, budaya gitu. Ya, itu alasan yang kuat. Kita ambil contoh misalnya ya, seperti agama yang ada di Konoha misalnya, agama mayoritas di Konoha. Agama mayoritas di Konoha itu kan nggak bisa dipisahkan dengan budaya Arab kan? Nggak bisa. Makanya di Konoha itu banyak orang yang berpakaian ke Arab-Araban. Bahkan kalau tulisan Arab itu ada di sendal, maka mereka menganggap itu penghinaan. Walaupun ya misalnya nih ada sendal swallow misalnya nih ya, lalu diekspor ke Arab misalnya, lalu orang Arab suruh tulis mereknya di sandal swallow misalnya dengan huruf Arab gitu. Mereka menganggap bahwa ini adalah penistaan gitu. Warga Konoha gitu guys. Kenapa? Karena mereka itu sudah mengkultuskan budaya Arab gitu. Mereka sudah mengkultuskan Arab gitu. Padahal di Arab itu orang Kristen juga ngomong Insya Allah kok. Mereka juga ngomong Allah kok. Ya. Kenapa? Karena itu bahasa sehari-hari, bukan bahasa orang Arab gitu ya. Maksudnya ini bukan cuma milik umat Muslim doang gitu ya. Umat Kristen yang ada di Arab juga ngomong Insya Allah gitu. Tanpa kita sadari. Jadi agama itu semacam tradisi masa lalu gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena Tuhan tidak menciptakan agama. Bayangkan kalau Tuhan menciptakan agama, ada sekitar 4.000 agama di dunia ini. Nah yang jadi pertanyaan, agama mana yang paling benar? Ada 4.000 coy. Bukan cuma satu doang, tapi 4.000 agama. Agama apa yang paling benar yang diciptakan Tuhan? Warga Konoha pasti akan mengatakan, agama saya yang paling benar. No. Itu tidak masuk akal. Masa Tuhan menciptakan 4.000 agama lalu yang dibenarkan satu? Kurang kerjaan banget ya Tuhan itu. Kemudian ya kalau secara antropologi, kalau kita lahirnya di negara mayoritas agnostik atau ateis seperti Eropa misalnya, maka kita bisa aja jadi ateis atau agnostik kalau keluarga kita berasal dari keluarga agnostik ya kan. Kalau kita lahir dari keluarga Kristen, kita bisa jadi Kristen kan. Kalau kita lahirnya di Australia, kita bisa jadi Kristen ataupun bisa jadi ateis kan. Kalau kita lahirnya di Filipina, kita bisa jadi Kristen gitu. Kalau lahirnya di Arab, kita bisa jadi Muslim gitu. Kalau lahirnya di Vietnam, bisa jadi Konghucu. Kalau lahirnya di Thailand, bisa jadi Buddha gitu. Jadi tergantung kelahiran. Ya, kita beragama tertentu karena kelahiran. Cuman di Konoha itu orang terlalu mau agama, maka narasi seperti ini nggak terima gitu ya. Narasi seperti ini dianggap seperti menyerang gitu ya. Menyerang apa? Menyerang agama itu sendiri. Padahal ini bukan menyerang agama, ini berdasarkan data gitu ya. Ini dari sudut pandang
kaum intelektual ya. Ini dari sudut pandang akademisi gitu ya. Kemudian surga dalam agama yang ada di Konoha itu kalau saya perhatikan, surganya kan beda-beda ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan ada lautan susu, ada lautan madu, ya, ada yang mengatakan ada bidadari gitu ya. Sementara di agama lain nggak ada tuh bidadari misalnya gitu ya. Bidadari yang montok gitu ya. Sah-sah aja kalau misalnya ada mengatakan di surga kita itu ada bidadari, sah-sah aja, nggak ada yang masalah ya kan. Namanya juga agama itu kan keyakinan. Kalau lu yakin bahwa di surga lu itu ada bidadari, ya yakin aja gitu. Agama itu kan keyakinan. Artinya gini guys, kalau dengan cara mengelilingi pohon rambutan kita masuk surga, itu kan keyakinan gitu, ya kan. Kalau kita yakin bahwa dengan cara mengelilingi pohon toge gitu ya, katakanlah misalnya nih, ini pohon toge misalnya nih ya, pohon toge kita kelilingi gitu sampai 7 kali, 7 hari 7 malam misalnya gitu ya, kemudian kita berdoa gitu ya, lalu cium-cium pohon togenya gitu. Kalau kita menganggap bahwa itu jalan menuju ke surga, sah-sah aja ya, jangan dikomplain, namanya keyakinan ya kan. Kalau misalnya mengatakan aku nggak masuk akal, emang masuk akal kalau misalnya nih ya ada orang misalnya nih ya misalnya mengelilingi katakanlah sesuatu hal gitu ya, bisa masuk surga gitu, nggak ada seperti itu ya. Kemudian warga Konoha juga kan banyak juga yang berpikir bahwa agama itu ciptaan Tuhan. Enggak guys, agama itu secara akademis ya, secara sains ya, bukan secara agama. Saya tidak ngebahas dari secara agama. Agama itu adalah ciptaan manusia ya. Makanya sifat daripada Tuhan dalam agama itu dari sudut pandang akademis ya, dari sudut pandang sains ya. Tuhan itu dia gambarkan mirip seperti manusia, maha pemarah, maha murka, maha bijaksana, pokoknya maha deh gitu ya. Ada Tuhan yang bayangkan ya, yang baik hati tapi dia pemarah gitu ya, maha menghukum, maha murka, bipolar itu namanya. Iya nggak sih? Berkepribadian ganda tanpa kita sadari. Dari mana mereka dapat inisiatif? Dari sifat manusia gitu. Dari situ tuh dikarang ya, dari sudut pandang akademis ya. Kemudian kalau misalnya ada mengatakan enggak, itu kan turun wahyu, ya sah-sah aja, nggak jadi masalah kan. Wahyu juga kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Emang wahyu bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak kan? Ya ini adalah sudut pandang akademis ya. Kemudian dalam agama tertentu di Konoha juga kan manusia berasal dari tanah. Emang tanah itu ada hubungannya dengan DNA manusia? Nggak ada kan? Tanah itu nggak punya DNA guys. Nggak punya. Yang punya DNA itu makhluk hidup. Tapi kita memaksakan bahwa manusia itu berasal dari tanah gitu. Oh, karena ada sumber mineral tertentu yang sama dengan manusia. Kalau gitu berarti kita saudaraan dengan ini dong ya, Naruto gitu. Ini juga dibuat dengan mineral, punya kesamaan dengan manusia gitu. Punya atom gitu ya. Ya kan? Gelas ini juga mengandung atom, manusia mengandung atom. Ya, kita bukan bicara atom, tapi bicara tentang DNA. Makhluk hidup itu punya DNA. Ya. Jadi DNA manusia itu nggak ada hubungannya dengan tanah. Kemudian apalagi bumi datar. Dalam agama tertentu di Konoha dikatakan bumi itu datar. Padahal bumi itu bulat gitu. Lalu mereka ngotot bahwa bumi itu datar. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu di langit ketujuh. Ya, jadi itu bertanda bahwa agama itu adalah ya, karang-karangan manusia dari sudut pandang akademis ya, bukan dari agama ya. Tapi disclaimer, saya tidak ngajak yang terpilih untuk tidak beragama ya. Saya tidak ada urusan seperti itu ya. Saya ngajak yang terpilih untuk berpikir rasional biar jangan terlalu mabok gitu ya. Jadi itulah penyebab dari mabuk agama, karena mereka itu tidak menggunakan pikiran, nggak punya pertanyaan gitu ya, nggak pernah skeptis sama sekali gitu ya. Sehingga ada yang salah dengan
otaknya gitu ya, ada gangguan dalam otaknya gitu ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan perang kali ini, ya dimenangkan oleh Amerika gitu. Tapi ada kelemahan daripada Amerika. Amerika itu terlalu banyak mengeluarkan biaya gitu ya, berat di ongkos ya. Kemudian Israel untuk mengintercept rudal-rudal dari Iran punya biaya yang sangat mahal sekali ya. Mereka mengeluarkan ongkos yang mahal gitu ya. Ya, investasi mereka itu sangat-sangat mahal ya dalam hal ini ya. Kemudian bagaimana dengan Iran? Iran kelebihannya itu ya mereka itu sangat militan. Saya harus mengakui bahwa IRGC itu militan. Karena apa? Karena dari kecil mereka didoktrin membenci Amerika dan membenci Israel. Walaupun mereka sebenarnya taruhan nyawa ya. Teknologi daripada Amerika itu canggih ya. Teknologi daripada Israel juga canggih ya. Taruhan nyawa sebenarnya ya. Hanya mengantarkan rudal dari dalam terowongan juga mereka ya ini guys ya, taruhan nyawa gitu ya. Ya, rudal balistiknya kita menggunakan mobil biasanya. Bisa disebut dengan kasis ya. Nah, yang jadi pertanyaan, menurut kalian gimana? Apakah riset saya ini masuk akal atau tidak? Apakah yang menang itu Iran atau tidak? Orang idiot sekalipun menganggap bahwa Amerika yang menang, bukan Iran. Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.